Juna menghentikan mobilnya di sisi motor Pak Agus. Lalu dia dan Reza mengikuti Pak Agus masuk ke dalam rumah. Juna mengedarkan pandangannya. Tak ada yang mencurigakan. Ruang tamu itu memang luas, tapi hanya diisi satu set sofa. Tak ada foto yang tergantung di dinding, jadi Juna tak bisa mengetahui keluarga Tuan Thompson ini. Silakan duduk, sebentar lagi Tuan turun, ucap Pak Agus. Juna dan Reza duduk di sofa yang terlihat dari penampilannya pasti mahal. Pak Agus menghidupkan lampu besar agar keadaan ruangan yang tadi temaram menjadi terang. Maklum saja mereka tak pernah menerima tamu. Setelahnya Pak Agus pergi meninggalkan Juna dan Reza. Juna, rumah ini bikin ngiler. Kau mau rumah besar begini? Tidak mau, kasihan Cinta nanti pegal nyapu dan ngepelnya. Kalau punya rumah sebesar ini, kau pasti sudah mampu bayar 10 pembantu, Reza. Jangan pelit sama istri. Tak lama Tuan Thompson tampak menuruni tangga. Bukan penampilan Tuan Thompson yang menyita perhatian Juna dan Reza, tapi singa besar yang berjalan di belakang Tuan Thompson. Juna, apa itu singa asli? Atau hanya robot yang mirip singa? Seperti yang di mall itu untuk anak-anak main, bisik Reza. Kelihatannya asli. Kalau robot singa di mall tak bisa turun tangga. Ya Allah, singa sebesar itu pasti makan 5 kilo daging tiap hari. Bisa jadi. Tampak Pak Agus membawa 2 gelas orange juice dan kue-kue kecil. Diletakkannya ke atas meja dengan sangat hati-hati. Tuan Thompson mendekat hingga berdiri di depan keduanya. Kini dia bisa melihat dengan jelas kedua tamunya. Tampaknya Pak Agus harus pakai kacamata, ucap Tuan Thompson. Tadi dia bilang jika anak Reza membutuhkan darah lagi. Mendengar ucapan Tuan Thompson, Reza nyengir. Sementara Pak Agus langsung menoleh. Betapa kagetnya Pak Agus melihat Reza yang duduk. Sungguh tadi dia benar-benar panik dan keadaan temaram membuat dia tak bisa melihat dengan jelas. Hahaha, maaf Tuan. Sepertinya Anda benar, saya butuh kacamata. Ini Nak Reza masih sehat segar bugar, ucap Pak Agus sesantai mungkin lalu ikut duduk. Maafkan saya Tuan, tadi penjaga di depan melarang saya masuk. Sementara saya ada hal yang mendesak yang ingin disampaikan pada Tuan. Saat berbicara sesekali Reza melirik singa yang duduk di sisi sofa Tuan Thompson. Singa itu melotot melihat Reza dan Juna seakan berkata, "Ngapain lo lihat-lihat, mau ku terekam?" Tuan Thompson menyadari ketakutan Reza pada singanya. Tak perlu takut, ini Leo. Dia sudah kupelihara sejak kecil, ucap Tuan Thompson sambil mengelus-ngelus kepala Leo. Dulu aku sedang berpetualangan ke hutan dengan teman-temanku. Lalu kami menemukan Leo. Dia baru lahir dan sedang terluka. Karena dia ditinggalkan sendirian oleh induknya, maka saya bawa pulang. Oh, Reza mengangguk. Ada rasa lega di hatinya melihat singa besar itu. Setidaknya singa itu sudah jinak. Ada keperluan apa sampai Nak Reza mendatangi saya kemari? Tanya Tuan Thompson. Reza mengeluarkan amplop yang berisi cek pemberian Tuan Thompson pagi tadi, lalu meletakkannya di atas meja. Tuan Thompson dan Pak Agus melihat amplop itu. Begini Tuan, maaf sebelumnya tadi saya sudah melihat isinya, dan saya merasa jika jumlahnya tak wajar. Saya menduga jika Tuan salah saat menulisnya. Juna diam saja karena dia memang tidak tahu dan tidak bertanya pada Reza apa maksud dan tujuan Reza datang ke rumah itu. Tuan Thompson saling lirik dengan Pak Agus. Tuan Thompson mengambil amplop itu lalu melihat ceknya. Berkali-kali Tuan Thompson menghitung jumlah nol yang dia tulis. Kenapa? Apa terlalu sedikit? Reza menelan ludah mendengar pertanyaan Tuan Thompson. Bukan begitu, ucap Reza sambil menggerakkan telapak tangannya kanan-kiri. Bagi saya itu terlalu banyak. Rasanya tak pantas karyawan seperti saya mendapat hadiah sebesar itu. 3 lelaki yang ada di sekitaran Reza langsung mengagumi ucapan Reza. Hahaha, dengan datangnya Nak Reza kemari, maka saya semakin yakin jika jumlah itu sangatlah pas. Tolong diterima. Jadi beneran ini Tuan? Tanya Reza lagi. Bener, kalau begitu makasih banyak. Saya doakan semoga Tuan diberikan umur panjang, kesuksesan yang hakiki,
keluarga yang harmonis dan dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Amin yang kenceng. Juna sampai menoleh karena mendengar betapa panjangnya doa Reza untuk Tuan Thompson. Amin, ucap Tuan Thompson bersamaan dengan Pak Agus. Obrolan santai tersaji dihiasi canda tawa ringan. Tak lupa Tuan Thompson pun bertanya dengan Juna. Sama seperti tadi, Juna menjawab jika dia pengawal pribadi istri Dr. Rifat. Reza dan Juna bisa menyimpulkan jika Tuan Thompson tak seseram tatapan memburunya. Karena sudah malam saya permisi pulang, ucap Reza. Kenapa buru-buru? Kan baru pertama kali datang ke sini, tanya Tuan Thompson. Saya malam ini akan pulang ke rumah mertua saya. Rumahnya jauh melewati daerah sepi. Saya takut dibegal lagi seperti waktu itu. Oh, begitu ya. Memangnya berapa banyak hadiah yang diberikan Tuan Thompson padamu, Reza? Tanya Juna saat mereka sudah di mobil Juna beranjak pulang. 100 juta. Wow, banyak ya. Makanya aku berpikir jika dia salah beri atau salah tulis. Dia memang terlihat baik, tapi aku masih bingung dengan apa perlunya dia membayar banyak penjaga begitu. Mungkin di rumahnya dia menyimpan permata miliknya. Tak mungkin. Permatanya pasti dia jual di luar negeri karena peminatnya di Indonesia kurang. Terang Juna. Lalu kenapa dong? Mana aku tahu. Tapi sejantan-jantannya lelaki pasti ada hal yang ditakuti. Oh, seperti kau Juna. Takut jika Mbak Rania terluka. Dan seperti diriku takut jika kelaparan di luar bulan Ramadan. Ya begitulah rasa takut itu wajar. Karena setiap orang pasti memiliki titik kelemahan. Kau benar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi jangan merasa insecure sendirian. Mari kita insecure bersama-sama. Insecure berjamaah. Juna tertawa mendengar ucapan Reza. Aku doakan agar kau tak dibegal di jalan, Juna, ucap Reza setelah sampai di rumahnya. Jika kira-kira ada begal mendekat, kau langsung tancap gas saja. Aku khawatir padamu. Jangan khawatir padaku, aku takut salah paham padamu, ucap Juna menirukan jawaban Reza tadi siang. Pede amat. Aku khawatir karena cuma kau teman yang mampu jemput antar begini tanpa minta ganti uang bensin padaku. Hahaha, dasar pelit. Sudah tahu kan aku pelit, tapi thanks ya Juna. Sama-sama. I love you Juna. Gue mau muntah aku Reza. Juna langsung melajukan mobilnya meninggalkan Reza di depan pagar rumah cinta. Tuan Thompson masih duduk di ruang tamu ditemani Agus. Kenapa Tuan senyum-senyum sendiri? Aku sedang senang, bisa mengobrol dengan dia tanpa rasa canggung seperti tadi. Rasanya benar-benar luar biasa. Dia tumbuh menjadi lelaki berkepribadian baik dan ceria, sama seperti Anda. Tapi keceriaanku musnah saat Natali meninggal dunia, dan aku terpaksa meletakkannya di depan panti asuhan itu. Setelah menarik napas panjang, Tuan Thompson bergerak ke kamarnya di lantai 2. Leo mengikuti dan dia duduk diam di depan pintu kamar Tuan Thompson. Di kamarnya Tuan Thompson berdiri di depan foto pernikahannya dengan Natali. Mata coklat Natali selalu membuatnya terpukau. Sesampainya di ruang tamu, Reza menarik napas lega, karena tak ada papa mertuanya. Di sana jadi Reza bisa langsung masuk ke kamar dan so-sweetan dengan cinta untuk menyelesaikan target yang belum tercapai. Karena agar misi berhasil butuh kerja keras dan perjuangan. Reza sangat ingin cepat berkembang biak karena dia merasa dunia fana ini kekurangan lelaki ganteng, manis, ceria dan baik hati seperti dia. Makanya harus diperbanyak dan Reza merasa bertanggung jawab akan hal itu. Benar-benar luar biasa si Reza. Sangat memperhatikan masalah krisis akidah di masyarakat masa kini. 5 jempol buat niat baik Reza. Reza, belum hilang senyum Reza sudah terdengar suara yang amat dia hindari malam ini. Sebenarnya Reza sedang tak ingin ngobrol dengan papa mertua. Mengingat itu sudah jam 11 malam. Iya Pak. Walaupun malas sebagai menantu yang baik, Reza tetap mendekat. Dari mana kamu? Tuh kan, mertuaku tukang kepo. Biasa dari kumpul geng Teletubbies.
ucap Resa. Bukan niat hati Resa ingin berbohong, tapi Resa tak mau mertuanya tahu jika dia dari rumah Tuan Thompson. Akan banyak pertanyaan nanti dari Pak Herman untuknya nanti. Oh, sini kamu duduk. Papa mau tahu siapa anggota geng Teletubbies itu. Yah, sama aja, Resa mendengus sebal. Dengan pelan Resa menjelaskan semua anggota geng Teletubbies. Pekerjaan mereka? Tanya Pak Herman. Keluarga mereka? Istri mereka? Anak mereka? Sungguh Resa menyesal. Seharusnya tadi dia bicara jujur jika dia ke rumah Tuan Thompson. Setidaknya Pak Herman hanya bertanya masalah satu orang saja. Karena Resa menyebutkan bertemu anggota geng Teletubbies, jadi Resa terpaksa menjelaskan kehidupan beberapa orang. Obrolan makin menyita waktu. Hampir jam 2 malam Resa baru masuk kamar setelah meladeni pertanyaan papa mertuanya. Benar-benar menantu idaman si Resa. Resa tersenyum saat melihat Cinta ternyata belum tidur. Setelah membersihkan diri, sejenak Resa duduk di sisi Cinta. Ayang Cinta. Apa mas? Lanjutin proyek kerja yuk. Proyek apa? Cinta menoleh pada Resa karena bingung. Proyek bikin Resa Junior. Cinta hanya mengangguk setuju. Karena lelah mendera membuat Resa tidur lagi setelah sholat subuh membuat dia kesiangan bangun. Resa terhenyak saat menyadari Cinta tidak ada di kamarnya. Dilihatnya pakaian kerjanya sudah disiapkan. Ada satu memo di atas pakaian itu. Mas, Cinta ikut mama ke pasar. Sarapan sudah adik siapkan di meja makan. Hadeh, kenapa sih tak telepon atau hidupkan alarm untuk aku sih? Jadi kesiangan begini, umpat Resa. Resa lari ke kamar mandi dan melakukan mandi bebek. Mandi yang tak sampai 5 menit. Setelah dirasa rapi, Resa langsung menuju meja makan. Kenapa kesiangan? Walaupun kantor milik orang tua sendiri, seharusnya kau bisa lebih disiplin, ucap papa mertua menyambut Resa. Dan hari berat Resa memiliki mertua suka kepo dimulai setelah pernyataan yang penuh sindiran menusuk hati lembut Resa. Haruskah Resa cerita ini semua gara-gara papa mertua sendiri mengajak ngobrol sampai malam? Oke, sepertinya mulai saat ini aku harus terbiasa dengan kehidupan baru. Mertua yang selalu mau tahu tentang dirinya ini adalah cobaan hidup yang harus Resa hadapi saat ini. Jadi harus dihadapi, bukan melarikan diri, batin Resa. Resa kesiangan karena semalam sibuk buat anak untuk mempersembahkan cucu buat papa mertua tersayang. Pak Herman yang tadinya mau marah karena menurutnya Resa kurang disiplin, berubah haluan setelah mendengar ucapan Resa. Senyum Pak Herman mengembang. Oh, bagus, nanti malam buat lagi ya. Tak apa kesiangan. Nanti papa yang telepon Gibran biar gajimu tak dipotong karena sering kesiangan. Oke, Pak. Resa mengacungkan jempol dengan semangat.